Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kepada saudara-saudaraku kaum muslimin muslimat rahimakumullah, pada kesempatan ini saya pengen mengajak, mari kita bareng-bareng mengaji tentang adab puasa dari kitab Bidayatul Hidayah Al-Imam Ghazali. Terlebih sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Tentu dengan harapan semoga menjadi nilai tambah ilmu kita, lalu menjadi wasilah hidayah, sehingga kualitas puasa kita semakin baik. Syukur-syukur kita bisa menjadi orang yang min ahli syaum, minas shaimin, orang yang ahli puasa. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Adabus syami. Ini bab menerangkan tentang adab-adabnya puasa. La yambagi an taktashira ala sumi Ramadan fatatruka at-tijarata bin nawafil. Tidak patut kamu merasa cukup meringkas puasamu hanya pada puasa Ramadan saja, maka akan tertinggallah kamu dari perdagangan dengan puasa-puasa sunnah yang diumpamakan perdagangan yang menguntungkan. Wa kasbid darajatil aliyah fil faradis, kamu juga akan meninggalkan dari mendapatkan derajat yang tinggi di surga. Fatatahassara idza nazarta ila manazilis shaimin kama tandura ilal kawakibi ad-durriyati wa hum fi a'la 'illiyin. Maka nanti kamu akan nelangsa, melas, ketika kamu memandang kedudukan derajatnya orang-orang yang ahli puasa. Seperti halnya ketika kamu memandang bintang yang gemerlap bersinar terang. Mereka ahli puasa di a'la aliyin, derajat yang tinggi. Melek awake dhewe. Sok podo-podo nang swargane karena kita bukan ahli puasa, bukan minas shaimin. Maka kita enggak boleh ikut ke sana, enggak punya tiketnya. Tentu yang namanya ahli puasa, ahli shaum, bukanlah mereka yang hanya merasa cukup dengan yang wajib-wajib. Ketika kita hanya melakukan puasa Ramadan, itu tentu standar. Itu memang kewajiban. Tapi orang yang ahli puasa adalah mereka yang dia juga ahli, rajin berpuasa sunnah-sunnah yang di luar Ramadan, puasa-puasa sunnah itu. Wal ayyamu al-fadilatu allati syahidat al-akhbaru bi syarafiha wa fadliha bi jazalati thawabi fi siyamiha yaumu arafah rafata li ghairil haji wa yaumu ashura wal ashru al-awwalu min Dhul Hijjah wal ashru al-awwalu min al-Muharram wal Rajabu wa Sya'ban. Hari-hari yang utama untuk kita berpuasa, tentu puasa sunnah yang dimaksud ini kan, yang mana sudah dinyatakan dalam banyak hadis-hadis Nabi. Di situ dinyatakan tentang kemuliaannya dan keutamaannya, pahalanya yang besar ketika puasa di hari-hari tersebut, antara lain
puasa hari Arafah bagi selain haji. Hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, 9 besar gitu. Wa yaumu Asyura, hari Asyura. Hari Asyura ya tanggal 10 Muharram. Syura. Wal asrul awwalu min Dzulhijjah, 10 hari pertama 1 sampai tanggal 10 dari bulan Dzulhijjah. 10 hari pertama dari bulan Muharram, Syura. 10 hari pertama dari bulan Rajab. 10 hari pertama dari bulan Sya'ban. Wa saumul asyhuril hurumi minal fadail, termasuk juga yaitu puasa-puasa dari Asyhurul Hurum, bulan-bulan yang mulia yang 4. Itu termasuk juga merupakan puasa yang utama. Bulan apa saja itu? Wa ya Dzulqa'dah, bulan Dzulqa'dah, wa Dzulhijjah, bulan Dzulhijjah besar, Dzulqa'dah abad. Wal Muharramu, bulan Muharram, Surah, wal Rajabu, bulan Rajab. Bulan 4 ini Asyhurul Hurum. Melakukan puasa di dalamnya berarti merupakan keutamaan. Bahkan bukan cuma puasa, apapun nilai kebaikan di dalam Asyhurul Hurum tentu akan berbeda dengan bulan yang bukan Asyhurul Hurum. Tentu lagi selain Ramadan, karena Ramadan memiliki kekhususan tersendiri. Wahidun fardun wa thalathatun syartun wa hadhi fis sanah. Yang satu sendiri, sedangkan yang 3 berurutan. Yang sendiri apa? Rajab. Yang berurutan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ini hitungan dalam 1 tahun. Wa amma fi syahri, kalau dalam hitungan bulan bagaimana? Fa awwalu syahri wa awsatuhu wa akhiruhu, yaitu puasa di awal bulan, tengah bulan, akhir bulan. Berarti tanggal 1, tanggal 15, tanggal 30 benar ya. Terus lagi wal ayyamul bidu, dan hari-hari putih, hari-hari terang bulan. Wa ya ats-tsalitsa asyara, tanggal 13, wal rabi'a asyara, tanggal 14, wal khamisa asyara, tanggal 15. Puasa 3 hari saben bulannya. Ayyamul bid tanggal 13, 14, 15. Wa amma fil usbu'i, sekarang puasa-puasa sunnah yang dalam hitungan minggu. Fa yaumul itsnain wal khamis wal jum'ah, yaitu puasa hari Senin, hari Kamis, hari Jumat. Wa tukaffiru dzunubal usbu' bisawmil itsnain wal khamis wal jum'ah. Maka dalam dosa-dosa selama 1 minggu akan terkafarat, akan terhapus, akan tertutupi dengan puasa Senin, Kamis, dan Jumat. Ini mengapa Jumat diikutkan? Sebagaimana keterangan Imam Ghazali ketika membahas tentang Jumat, di situ sebagai Sayyidul Ayyam, karena merupakan hari yang paling mulia di antara 1 minggu, maka puasa di hari itu juga merupakan suatu yang mulia. Kan tetapi menghindari dari orang yang melarang dan atau memakruhkannya, maka puasa hari Jumat hendaklah digandeng dengan hari sebelumnya atau sesudahnya. Tidak berdiri sendiri. Nah, gandeng dengan Kamis pas. Makanya di sini dihitung. Wa tukaffiru dzunubas syahri bil yaumil awwali minasyahri wal yaumil awsati wal yaumil akhiri wal ayyamil bid. Dosa-dosa dalam 1 bulan bisa terkafarah dengan puasa awal, tengah, dan akhir bulan, juga puasa 3 hari ayyamul bid tadi. Wa tukaffiru dzunubas sanati bisyami hadhil ayyami wal asyhuri al-madhkurati. Sedangkan dosa-dosa selama setahun bisa terkafarah dengan puasa hari-hari dan bulan-bulan yang sudah disebutkan tadi. Saudaraku kaum muslimin muslimat rahimakumullah, kita lanjutkan. Wala tadhunnu idza sumta anna as-sawma huwa tarku ta'am wa syarab wal wiqa' faqat. Kamu jangan menyangka
ketika kamu berpuasa bahwa yang namanya puasa itu hanya meninggalkan makan, minum, bersetubuh, jima saja. Puasa hanya seperti itu persangkaan yang salah. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'u wal 'atashu." Banyak orang yang berpuasa yang dia tidak mendapatkan dari puasanya itu kecuali yang didapat hanyalah al-ju', lapar, wal 'atashu, dan haus. Coba, Nabi sudah mengingatkan kepada kita bahwa banyak di antara kita yang puasanya itu tidak berkualitas, menggugurno kewajiban. Wong Islam wajib puasa Ramadan, tidak puasa dosa, tapi dia puasa kok, ya dapat pahala. Nah, di sini entuk mbok ora iki nek modele. Wong elek jare Kanjeng Nabi katanya yang didapat cuma lapar dan haus. Sangat dikhawatirkan tidak mendapat pahala, hanya menggugurkan kewajiban. Kalau gitu ya enggak usah puasa, tambah double-double tuh somu. Bal tamamu sawmi bikaffil jawarihi kulliha amma yakrahullahu ta'ala. Akan tetapi puasa yang sempurna itu yaitu dengan mencegah anggota badan kita semuanya ini dari perkara-perkara yang dibenci oleh Allah, yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Bal yambagi an takhwadul aina an nadri ilal makarih. Bahkan seyogyanya ketika kamu berpuasa menjaga matamu dari memandang perkara-perkara yang haram. Wal lisana anin nutqi bima la ya'nih. Menjaga lisanmu untuk berucap, berkata, berbicara sesuatu yang tidak faedah, sesuatu yang dilarang. Wal udhuna anil istima'i ila ma kharramahu Allah. Dan menjaga telinga dari mendengarkan perkara-perkara yang Allah haramkan. Fa innal mustami'a syarikul qaili wa huwa ahadul muktabain. Karena sesungguhnya pendengar itu adalah sekutu, teman CS, orang yang berbicara. Jadi pendengar itu ya salah satu dari orang yang ghibah. Aku cuma dengerin yang kerasani dia, yang ngomong jelek dia, sama saja. Karena pendengar sama pembicara itu sama saja. Kalau kamu pengen menghindar dari itu, ya jangan mendengarkan. Kedengaran berarti ya menjauh dari omongan haram dosa tersebut. Wa kadzalika, seperti itu juga takufu jami'al jawarihi kama takuful batna wal farja. Hendaklah kamu menjaga, mencegah semua anggota badan tadi dari perkara-perkara yang diharamkan, seperti halnya kamu menjaga perut dan farji. Menjaga perut dari makanan, minuman, menjaga farji dari bersetubuh, hubungan suami istri. Fafil khabari, disebutkan di dalam khabar hadis, khamsun yufattirna as-shaim. Ada 5 perkara yang membatalkan orang yang berpuasa. Nah, ini kayaknya membatalkan pahala ini, karena puasanya tetap sah. Nih, dengerin. Yang pertama, al-kadhibu, bohong. Puasa-puasa kok bohong. Wal ghibatu, gunjing, ngerasani. Puasa-puasa ngerasani. Wah, angel iki. Aduh. Untuk lapar haus saja seperti hadis di atas tadi bisa-bisa. Ayo, Ramadan, jamiyah rasan-rasaniyah perai dulu. Wan namimatu, adu domba, mengadu-ngadu. Adu yang kanan, jelekin yang kiri, kepada yang kiri jelekin yang kanan, supaya timbul pertengkaran. Wal yaminu al-kadhibatu, sumpah bohong, sumpah palsu. Wan nadhuru bisyahwatin,
memandang dengan nafsu syahwat, memandang sesuatu dengan syahwat, timbul syahwat, memandang lawan jenis, menonton kepornoan dan lain-lain yang lalu menimbulkan syahwat, sedang kita dalam keadaan berpuasa, sangat-sangat dikhawatirkan, dikatakan di sini tadi membatalkan puasa, tapi membatalkan pahala puasa. Naudzubillah, harus kita hindari ini supaya kita nggak dapat lapar haus saja, kesel ngelak orang itu ganjaran. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, innamas saumu junnatun, sesungguhnya puasa itu perisai, tameng cara Jawa. Fa idza kana ahadukum sha'iman fala yarfuth wala yafsuk, maka ketika salah seorang di antara kalian itu sedang berpuasa, jangan berbicara buruk, jangan berbuat kefasikan, berbuat dosa. Wala yajhal, dan jangan melakukan perbuatan bodoh atau membodohkan orang lain. Fa inni mru'un qatalahu aw syatamahu falyaqul inni shaimun. Seandainya ada orang yang ngajak berantem, ada orang yang mencela mencaci, maka jawab saja, inni syaimun, aku sedang berpuasa. Jangan ngajak bertengkar ya. Bertengkarnya nanti habis maghrib. Ya enggak juga. Intinya pengendalian hawa nafsu itu ya bukan cuma di siang, harus berlanjut di malam toh. Bukan malam terus boleh gitu hal-hal yang dilarang tadi. Enggak juga. Ini kan berbicara tentang bahwasanya puasa itu hakikatnya adalah untuk mengendalikan hawa nafsu. Hakikatnya menuju takwa sebagaimana dalam ayat Al-Baqarah itu, la'allakum tattaqun. Saudaraku kaum muslimin muslimat rahimakumullah, kita lanjut ya. Summat stahid an tuftira ala tu'amin halalin. Kemudian sungguh-sungguhlah kamu ketika berbuka puasa itu makanannya jelas halal ya. Wala tastakthir fatazida ala ma ta'kuluhu kullalailatin. Jangan kebanyakan buka puasanya sehingga kamu justru malah menambah porsi makananmu di setiap malamnya. Kalau seperti itu ya fala farqa idza stawfaita ma ta'tadu an ta'kulahu daf'atain fi daf'atin wahidatin. Kalau seperti itu enggak ada bedanya dengan enggak puasa. Dulu waktu enggak puasa sehari makan berapa kali? 3 kali, pagi, siang, sore atau malam. Kalau puasa makan berapa kali? 3 kali juga. Kok bisa? Sahur, buka puasa, sama mentong habis tarawih. Kata Imam Ghazali, fala farqa, enggak ada beda berarti. Wa innamal maqsudu bisyam kasru syahwatika. Sesungguhnya tujuan dari puasa itu adalah untuk memecah syahwatmu, nafsumu. Termasuk nafsu yang paling utama urusan makan. Berarti ketika Ramadan, urusan buka puasa terutama dan mentong-mentong malam, ngemil dan lain sebagainya, ya harus dibatasi. Atau malah berlebihan. Momentum Ramadan banyak jajan, banyak makanan, banyak takjil, malah kekenyangan dan kebanyakan. Ramadan malah tambah gembrot. Kalau seperti itu fala farqa. Tujuan puasa enggak tercapai, syahwatnya itu loh, nafsu makan, nafsu perut, nafsu mulut dikurangi. Wa tad'ifu quwwatika litaqwa biha 'ala taqwa. Supaya kita bisa melemahkan kuatnya syahwat kita. Kalau syahwat lemah, lalu untuk melakukan ketakwaan, ibadah,
insya Allah ringan, mudah, gampang, semangat. Ala contohnya, ketika kita berlebihan dalam buka puasa, lalu kita taraweh, rasanya berat. Waduh, sudah isya, males, abot, rasanya berat. Makanya ada tradisi, termasuk mohon maaf saya itu kadang sering untuk buka berat itu sehabis taraweh. Ketika maghrib buka hal-hal yang sifatnya ringan, agar tidak mengganggu taraweh kita. Fa'idha akalta asyiyatan ma tadarrubta bihi ma fataka dhahwatan fala fa'idata fi shaumika. Ketika kamu makan misalnya di sore hari untuk menyusul apa-apa yang tidak kamu makan di pagi hari, ya puasamu nggak ada faedahnya. Wa qad sakulat alaika ma'idatuka, perutmu rasanya akan berat. Wa ma wi'a'un abghadu ilallah ta'ala min batnin mali'in min khalalin. Tidak ada suatu wadah yang paling dibenci oleh Allah daripada suatu perut yang dipenuhi dari perkara halal. Perut penuh dengan halal, keluarkan, itu dibenci oleh Allah. Gak ada wadah yang dibenci selain perut yang kekenyangan. Itu pun dari halal. Terus, fakaifa idza muli'a min haram. Terus piye apabila perut penuh wis ngono dari haram, dari korupsi, dari menipu, dari rentenir, dari usaha haram. Naudzubillah. Disitulah tujuan dari puasa. Kita harus juga bisa mengendalikan makan. Buka puasa, ngemil malam. Fa'idha arafta makna shaumi, ketika kamu sudah tahu makna puasa seperti itu, fastaksir minhu mastata'ta, maka perbanyaklah puasa itu semampumu. Fa'innahu asasul ibadat, sesungguhnya puasa itu adalah pondasi dasarnya ibadah, wa miftahul qurubat, dan menjadi kunci ibadah pendekatan diri kepada Allah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hadis qudsi, kullu hasanatin bi asyri amthaliha ila 700 dhifin illa shaum. Setiap kebaikan itu berlipat ganda 10 semisalnya, atau sampai 700 kelipatan. Illa shauma, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Artinya apa? Pahala puasa ini tidak sama dengan amal-amal kebaikan hasanah yang lainnya. Pahala puasa ini hanya Allah yang Maha tahu. Makanya puasa ini sejatinya ibadah yang butuh kualitas. Karena di awal tadi sudah dikatakan puasa kita bisa nggak dapat apa-apa, dapatnya lapar dan haus. Loh, sisi yang lain Allah akan membalas. Kelipatannya tidak cuma 700, bisa 7.000, bisa 70.000, bisa 700.000, bisa 7 juta. Puasa kita itu tadi. Ketika seperti apa? Tentu bergantung kepada kualitas puasa kita, yaitu puasa zahir batin, puasa mencegah, menahan diri dari segala hawa nafsu. Nah, disitulah makanya kemudian balasannya dirahasiakan oleh Allah. Sebab puasa itu juga bisa disebut sirri loh, kan gak kelihatan. Sampai siang hari puasa, masuk kamar, makan 2 piring, minum 1 teko, habis itu keluar gaya lemes, gak kelihatan kan? Tetap gayanya poso. Makanya butuh kejujuran, dan Allah yang Maha tahu. Allah sendiri yang akan membalas. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, walladzi nafsi biyadihi la khulufu fammis shaimi atyabu indallahi min rihil miski. Demi zat
yang badanku ada dalam kuasanya. Kata Nabi, sungguh bau mulut puasa orang yang berpuasa, bau mulut orang yang sedang berpuasa itu menurut Allah lebih wangi daripada minyak misik. Hadis ini juga menjadi bukti dasar bahwa puasa itu sangat-sangat bernilai batin, bernilai sirri. Coba orang yang sedang berpuasa, apalagi sudah mulai siang, sore, bau mulutnya kayak apa? Wah, minyak misik iki nyokang. Dohirnya bau bacin. Tapi Allah, menurut Allah lebih wangi dari minyak misik. Artinya, yang dipandang Allah itu bukan dohir mulut kita yang bacin, tapi adalah bagaimana kita mampu menahan hawa nafsu. Hawa nafsu dari lapar, dari haus, dari bersetubuh. Lalu hawa nafsu dari hal-hal yang sifatnya tadi maksiat-maksiatnya anggota badan jawareh. Dan hawa nafsu lainnya. Itulah yang dipandang oleh Allah. Amal yang seperti itu, menahan hawa nafsu itu merupakan amal yang agung di sisi Allah. Bernilai keharuman, bernilai keagungan. Yaqulu Allah Ta'ala azza min qail, Allah berkata, innama yadaru syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli. Sesungguhnya orang yang puasa itu meninggalkan syahwatnya, makannya, minumnya karena aku. Fasomuli wa ana ajuzibi, maka puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, lil jannati babun yuqalu lahu rayyan. Di surga itu ada pintu yang disebut dengan pintu ar-rayyan. La yadkhuluhu illa shaimun. Tidak akan masuk ke pintu itu kecuali orang-orang yang berpuasa. Nah, jelas kan dengan nyambung yang awal tadi bahwa kita nanti di surga, meskipun sama-sama masuk surga, kita akan nelangsa, kita akan melek kepingin. Ya Allah, itu pintu royan, kok saya nggak boleh masuk? Iya, kamu nggak punya tiket ahlus shaum, ahli puasa. Kamu nggak boleh. Yang boleh masuk di sini cuman ahli puasa. Kita cuman bisa memandang dari luar. Melek delok jero ne. Kayak sampai anak melek delok apa ngono ra duwe karcise. Allah Rabbi ya Karim. Sekali lagi ahli puasa. Ahli puasa berarti dia bukan cuman hanya sekedar puasa Ramadan. Ahli puasa berarti dia yang sudah ahli puasa sunnah. Kayaknya cukup sekian ini penjelasan adabus syam, adab-adab puasa dari kitab Bidayatul Hidayah karangan Al-Imam Al-Ghazali. Semoga sedikit ilmu bisa menambah ilmu bagi saya dan panjenengan semua, sekaligus menjadi ilmu yang bermanfaat, dan sehingganya sekali lagi menjadi wasilah khususnya ibadah puasa kita benar-benar semakin berkualitas. Syukur-syukur kita menjadi orang yang ahli shaum, ahli puasa. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.